makmur sendirian itu tidak hakiki, tidak akan berkelanjutan juga. 10 menit dari sekarang ya. Silakan Mas Jalal. Yang ngapain provokator itu bukan saya, orang-orang, dan saya terima sajalah kayak gitu. Oke, udah nggak apa-apa. Berarti kalau gitu saya menyebut sebagai provokator aja ya. Mas Ivan, senang banget ketemu di sini. Mas Hendra, makasih untuk mampir di lapaknya SII. Saya senang banget dengerin tadi paparannya Mas Ivan, belajar banyak banget kayak gitu, dan samalah saya kira di IPB dulu nih kakak kelas saya yang paling pinter kayak gitu, dari dulu belajar banyak, sekarang denger lagi kayak gitu juga luar biasa banyak isinya. Saya senang juga dengerin Mas Endra paparan karena belajar tentang situasi mutakhirnya Vale juga gitu. Izinkan saya ini berbagi layar. Oke, ini judul judul presentasi saya, membagi kesejahteraan dan menuntut keberlanjutan. Ini resensi dari buku yang judulnya itu Demanding Sustainability, Pillars to Rebuild a Shared Prosperity. Dan kalau ngomongin shared prosperity, sebetulnya yang saya ingat pertama-tama mungkin shared poverty, teorinya Geertz kayak gitu ya. Tapi di tahun 2010-an ini penting banget ngomongin shared prosperity. Jadi tiba-tiba nongol bukunya, dan setelah saya baca gitu, ini kayaknya penting buat disampaikan pada kesempatan sekarang gitu. Jadi cocok sama bahasan soal BUMDes. Jadi ya ini bisa saya sampaikan. Dan ini kutipan dari Stiglitz, the only true and sustainable prosperity is shared prosperity. Jadi kalau makmur sendirian itu tidak hakiki, tidak akan berkelanjutan juga. Bukunya teman-teman bisa lihat, buku tahun 2022, bukunya tipis, cuma 124 plus 13 halaman kayak gitu, dan buku ini di latar belakangi sama situasi terkait sama COVID. Kita perlu bukan bounce back tapi bounce forward. Dan yang nulis John Morrissey dan Patrick Headcamp ini, teman-teman bisa lihat ya siapa mereka gitu. Di sini dosen geografi John Morrissey yang lebih senior. Kemudian ada berikutnya Patrick Headcamp, juga dosen geografi, dan dia ahli marine science. Cocok lah namanya Patrick, dan ada di laut ya kayak gitu, temennya SpongeBob. Mereka berdua bukan baru pertama kali nulis buku bareng ya. Buku John Morrissey lebih banyak gitu. Mereka mulai nulis buku bareng tahun 2019 begitu. Tahun 2022 bukunya ada, 2023 juga ada ya, Blue Economy yang paling kanan itu. Kemudian John Morrissey sendiri telah menulis buku beberapa lebih banyak sendirian, termasuk dari tahun 2003 sebetulnya, karena dia lebih senior. Nah, sementara kalau lihat buku-buku shared prosperity, ini juga bukan buku pertama. Tahun 2013 Paley dan Horn itu udah nulis soal itu, dan ini datangnya dari World Bank, yang mikirin Stiglitz tentu saja. Tahun 2015 ada buku soal Rewriting the Rules of the American Economy. Tahun 2015 itu, tahun 2020 buat European kayak gitu, dan temanya sama ya. Ini soal shared prosperity. Kalau ada yang kenal Mariana Mazzucato, ini ekonom paling berpengaruh sekarang, nulis buku Public Purpose juga soal shared prosperity. Dan tahun lalu ini Michael Tomasky juga menulis buku The Middle Out tentang shared prosperity di Amerika Serikat. Nah, kalau buku ini sendiri bukunya tipis, dibagi jadi 8 chapter. Teman-teman bisa lihat ini chapter pertama itu pendahuluan, chapter ke-7 itu soal implementasi, 8 konklusi. Ada 5 pilar dibahas di masing-masing bab 2 sampai bab ke-6. Jadi mari kita mulai lihat bab pertama ini.
penegasan soal kita harus mikir ini krisis harus dijadiin peluang, kita harus nuntut keberlanjutan, dan itu kalimat potongan kalimat dari Antonio Guterres sebetulnya tahun 2022. Kemudian ada struktur buku dijelaskan, itu bicara soal 5 pilar: kesejahteraan yang ekologis kayak gitu, ekonomi yang rendah karbon, beban biaya yang ditanggung bersama, keberlanjutan sosial yang transformatif, dan ketangguhan yang berkeadilan. Dari mana mereka bilang bahwa 5 pilar inilah yang akan menyelamatkan dunia? Itu dari campuran beberapa kerangka teoretis: keberlanjutan yang kuat atau strong sustainability, kemudian pragmatisme kritis, transisi sosioteknikal, kemudian keberlanjutan yang adil, transisi yang adil, kemudian transdisiplinaritas. Kalau itu digabung semua, dapatnya 5 pilar itu. Di pilar pertama ada kesejahteraan ekologis, itu sebetulnya udah disadari dari tahun 70-an. Kalau ada teman-teman yang baca buku Limits to Growth, itu kita udah dikasih tahu ya, mengkonsumsi kita mengkonsumsi di atas ambang daya dukung bumi. Tapi kalau mau lebih detail, tentu saja planetary boundaries itu ya baru kita tahu tahun 2009. Setiap saat diukur terus, dan kita memang makin jelas kita melampaui itu. Dan tahun 2017 Kate Raworth bikin buku yang jadi buku ekonomi paling terkenal pada saat itu soal ekonomi donat, menggabungkan antara batas-batas planetary dengan kebutuhan dasar sosial. Nah, di sini kita tidak bisa tidak kemudian menegaskan kita ini harus hidup di yang namanya safe operating space for humanity. Dan caranya bagaimana? Ya, kita mesti ada di bawah ambang batas itu, nggak bisa enggak. Nah, dan bab berikutnya itu soal ekonomi rendah karbon. Dikasih tahu kita bahwa trajektori emisi gas rumah kaca itu mengerikan sebetulnya. Berapa yang bisa kita emisikan secara aman versus berapa trajektorinya, itu mengerikan. Sebetulnya kita itu seharusnya aman kalau di 1,5, tapi kalau semua komitmen dijalankan, kita akan naik sampai 2,6. Kalau tidak dijalankan mungkin sampai 3,7. Nah, itu terlampau mengerikan sebetulnya. Dan kenapa begitu? Ya karena ekonomi sekarang memang bukan ekonomi yang rendah karbon. Ekonomi sekarang itu ekonomi yang mendegradasi lingkungan secara keseluruhan. Dan kalau mau membalik situasi ini, ya ekonomi butuh perubahan yang sistemik, dekarbonisasi ekonomi, dan perjanjian internasional seperti Green New Deal kayak gitu, itu diperlukan. Dan tantangan terbesarnya apa? Di situ dinyatakan the biggest challenge is time, or rather the lack of it, in which to achieve meaningful decarbonization of the economy. Kita tuh nggak punya banyak waktu. Kemudian yang penting disadari adalah bahwa negara kecil, negara berkembang itu paling menderita karena krisis iklim. Dan diskon atas GDP itu bakal gede banget di tahun 2040-2050 ya, kalau perjanjian Paris nggak kita capai. Dan karena negara-negara maju yang itu dosa karbonnya sabrak-abrak, kemudian kemampuan finansial, kemampuan teknologi mereka tinggi, harusnya mereka yang bayar lebih besar. Karena dosa maupun karena kemampuannya kayak gitu. Nah, jadi bab ini sangat menekankan hal tersebut, dan tapi disadari bahwa ini tantangannya gede banget. Gimana memaksa menegakkan perjanjian dengan negara-negara maju untuk benar-benar mereka membayarin transisi yang adil ini. Kemudian soal yang sering banget dilupakan itu adalah aspek sosial. Ngaku saja gitu kalau kita ngomongin keberlanjutan, yang terbayang sering banget aspek lingkungan gitu ya, padahal keberlanjutan sosial itu ekstra penting. Dan saya senang banget dengerin Mas Ivan tadi, gimana gimana BUMDes itu benar-benar dari bawah ya kayak gitu. Ini partisipasi masyarakat, berbasis lokal, berbasis masyarakat, karena itu cara satu-satunya untuk mewujudkan keberlanjutan sosial. Dan ini hal yang terpenting di situ disebutkan adalah keadilan dan inovasi sosial.
nggak mungkin itu tercapai kalau governance modelnya, model tata kelola pembangunan kayak sekarang yang top down itu tetap dipaksakan gitu. Kalau beneran kita mau mencapai keberlanjutan sosial, maka subsidiarity, capacity building, participation is necessary. Itu yang ditekankan. Di bab ke-6 itu pilar kelima, bagaimana mewujudkan resiliensi atau ketangguhan masyarakat. Dan sekarang itu kan risiko yang dihadapi oleh semua manusia itu adalah risiko eksistensial. Ya kita bisa hilang kayak gitu ya. Kalau ikut ramalannya Club of Rome di Limits to Growth tahun 2070, ya kiamat kecil lah kayak gitu. Dan kalau kita berhasil memitigasi sekalipun kayak gitu emisi, ya kita tetap punya PR banyak gitu karena dampaknya akan sudah kita rasakan. Maka yang namanya ketangguhan itu sebetulnya bukan bounce back atau kembali ke kondisi semula sebelum bencana ya kayak gitu ya, tetapi sekarang jadi bounce forward. Habis ada disrupsi, bagaimana kita jadi lebih baik. Dan ketangguhan yang adil itu artinya dibangun untuk seluruh masyarakat, bukan hanya sebagiannya saja gitu. Dan karena kita harus membangun ketangguhan buat semua, lagi-lagi ini adalah PR di tingkat lokal. Kalau kita ngomongin BUMDes, gimana caranya BUMDes itu beneran bisa menyelamatkan masyarakat desa, bukan cuma dari sisi ekonomi, karena ekonomi saja kayak gitu ya tidak akan memadai. Dari awal bahkan ditunjukin ya, modal natural itu yang penting banget, modal sosial itu yang penting banget gitu untuk survive. Bab ke-7 itu soal implementasi, bicara soal 5 pilar dimanfaat. Ini perlu dipakai oleh para pengambil keputusan di pemerintahan, di perusahaan, dan di masyarakat sipil. Dilaksanakannya kolaboratif dan co-produktif, jadi bareng-bareng tuh, bukan cuma sendiri-sendiri ya. Dan karena krisis iklim tantangan eksistensial, responsnya ya itu harus dilakukan terintegrasi di semua sektor. Di sini bab ini juga cerita gitu bahwa keadilan itu instrumen utama buat transisi, keberlanjutan, dan ketangguhan, dan membangun ketangguhan masyarakat itu pakainya capabilities approach. Kalau teman-teman masih ingat Amartya Sen, dia bicara soal ini, dia populerkan tuh capabilities approach, dan ketangguhan sekarang harusnya mengikuti pendirian tersebut. Dan ini masalah ini masalah multiskalar dari bawah desa, kecamatan gitu sampai level global gitu ya, dan kompleksitas sosioekologis perlu banget diperhatikan karena memang demikian situasi yang kita hadapi kalau kita mau bikin transisi yang adil. Dan bab ke-8 ini argumentasi soal sekaranglah saatnya ya, carpe momentum atau raih momennya sekarang kayak gitu ya. Dan di sini dinyatakan bahwa tantangan terbesarnya itu skala, apakah kita beneran cukup cepat, cukup besar perubahan yang kita lakukan, dan untuk mencapai kecepatan dan skala yang dibutuhkan, kita juga butuh duit sabrak-abrak. Jadi sebetulnya bab ini juga berargumentasi finance itu harus dibuat secepat mungkin jadi sustainable. Apa kesan saya baca buku ini? Satu, saya udah berkali-kali ya bahas buku yang kaitannya dengan tantangan eksistensial buat umat manusia, dan kemudian mencoba ngasih pedoman bagaimana tantangan tersebut bisa diatasi. Dan ini adalah salah satu buku yang berhasil melakukan itu. Yang kedua, saya senang buku ini tipis. Masih teman-teman mungkin yang hadir berkali-kali masih ingat ada pembahasan buku di atas 1000 halaman, bukunya Van Tulder dan Van Mill beberapa bulan yang lampau gitu. Yang ini cuma 1/10-nya,
Bahkan udah tipis, bab 2 sampai bab 6 itu bisa dibaca terpisah. Kalau mau kalau orang sibuk banget mau baca bab 1, 7 dan 8 sebetulnya udah langsung dapat idenya kayak gitu ya. Tapi rugi sendiri gitu kalau nggak nyari itu. Kenapa? Karena banyak data, banyak pengetahuan mutakhir itu dibikin sampai benar-benar sampai tahun 2022 tahun terbitnya ya. Dan daftar pustakanya sendiri itu beneran bisa jadi sumber pencarian yang lebih jauh. Tapi nggak usah khawatir, walaupun kutipannya sabrek-kabrek gitu, buku ini mudah dan enak dibaca. Dan buat saya penting banget buku seperti ini gampang dibaca karena sebetulnya isinya berat, bahkan menurut saya mencekam kalau kita bacanya serius kayak gitu ya. Tetapi ini gampang dibaca. Nah, apa kekurangannya atau apa yang saya ingin lihat diperbaiki? Menurut saya beberapa bagian itu terlampau ringkas. Walaupun dia nggak pernah bikin enteng ya, menganggap enteng persoalan itu nggak pernah gitu. Kemudian buat saya juga rekomendasinya itu di setiap ujung pilar itu detail rekomendasinya, tetapi menurut saya perlu lebih detail lagi gitu, biar beneran paham apa yang harus dilakukan. Dan buat saya jelas buku ini highly recommended, perlu dijadikan rujukan penting buat para pengambil keputusan di semua sektor. Ini slide terakhir saya ngutip Jacqueline Novogratz. Kalau ada yang tahu Acumen, perusahaan investasi yang beneran cuma mau berinvestasi di perusahaan-perusahaan, di proyek-proyek yang mengatasi kemiskinan. Dan dia bilang, Jacqueline Novogratz ini bilang, a sustainable world means working together to create prosperity for all. Jadi lagi-lagi, share prosperity. Terima kasih.